Kak, tapi memang panggilan dari hati bisa dibilang kayak gitu. Jadi memang dari awal kuliah pun memang sudah senang untuk berkecimpung terlibat di masyarakat, untuk menebarkan ilmu-ilmu tentang kesadaran untuk menjaga lingkungan. Dalam cerita kakak berkeliling bumi inilah, mungkin bisa dibilang kayak gitu, ada nggak sih kakak mungkin kayak merasa, oh ternyata aku nih kecil ya gitu, aku nih kayak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat Koroa. Masya Allah, ini udah lama banget nih Kak Vela. Ternyata saya baru mulai nge-podcast lagi. Ini khusus spesial buat Kak Vela hari ini. Masya Allah, terima kasih banyak. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini udah pakai mahkota dan ada tulisannya Putri Bahari Kalimantan Barat. Kalau udah ngomongin bahari, apalagi kalau bukan tentang kelautan dan lain sebagainya ya Kak Vela ya. Betul. Nah, jadi teman-teman semuanya, Kak Vela di sini tentunya adalah duta laut lah, bisa dibilang kayak gitu ya Kak Vela ya. Benar. Nah, di mana ini mewakili Kalimantan Barat. Sebelumnya aku mau ngasih congrats dulu sama Kak Vela dan semangat karena dalam waktu dekat ini bakalan masuk ajang kontes nasional ya Kak ya. Iya, insya Allah nanti di bulan Desember. Di bulan Desember, Masya Allah. Udah sejauh mana nih Kak persiapannya? Untuk saat ini persiapannya sudah hampir 80% ya Kak. Wow. Jadi udah mulai dari video profil, terus persiapan-persiapan lainnya seperti ya public speaking, terus wawasan juga, dari catwalk juga gitu, sama pakaian-pakaian yang akan digunakan nantinya. Wow, Masya Allah. Ini kalau dilihat dari story Kak Vela memang lumayan hektik banget ya Kak ya. Itu udah dari kalau kontesnya itu di bulan Desember, tapi story-nya udah mulai aktif nih. Dan ternyata Kak Vela bukan hanya aktif di Putri Bahari aja, dan ternyata kalau saya kulik-kulik lagi, S1-nya juga ngambil pariwisata ya Kak ya? Betul, karena memang linear nih Kak dengan kontes ini. Memang Putri Bahari Indonesia dan lulusannya juga dari pariwisata bahari Wow, gitu. Masya Allah. Dan ternyata juga duta ini ya pariwisata Kota Pontianak ya, yang namanya Bujang Daru Pontianak. Betul ya, Masya Allah. Nah Kak Vela, kalau boleh jujur sebenarnya apa sih yang terlintas pertama kali ketika kakak mendapat gelar sebagai Putri Bahari Kalimantan Barat? Alhamdulillah tentunya senang sekali ya Kak Muti, karena memang ini kesempatan yang besar dan memang bisa dibilang cita-cita dari zaman pas baru masuk kuliah gitu Kak. Karena memang kontes Putra Putri Bahari Indonesia ini udah dari lama gitu dan sempat vakum juga gitu. Jadi memang target apa ya, life plan untuk 5 tahun ke depan tuh Putri Bahari Indonesia itu masuk dalam list gitu Kak. Wow. Itu fun fact-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ngulik-ngulik tentang bahari apa segala macam, itu tuh nggak hanya saya persiapkan untuk kontes Kak, tapi memang panggilan dari hati bisa dibilang kayak gitu. Jadi memang dari awal kuliah pun memang sudah senang untuk berkecimpung terlibat di masyarakat, untuk menebarkan ilmu-ilmu tentang kesadaran untuk menjaga lingkungan, terutama di wilayah pesisir pantai seperti itu Kak Muti. Masya Allah. Tapi tantangan dan lika-likunya Kak dalam kakak proses untuk menghadapi apa yang kakak inginkan, karena bisa dibilang tadi fun fact-nya ternyata ini juga menjadi salah satu top 5 list yang ini ya keinginan juga ya, seperti itu. Benar, kalau untuk lika-likunya pasti ada banget ya naik turunnya, apalagi kita sebagai manusia biasa ya kadang merasa insecure, kadang semangat banget gitu. Nah sempat juga tahun lalu itu sebenarnya udah ada Kak, maksudnya perwakilan dari Kalimantan Barat ternyata gitu. Jadi memang sebelumnya itu pengen ikut tapi ternyata lisensinya udah diambil gitu. Jadi ditundalah untuk mempersiapkan untuk di tahun ini seperti itu. Jadi memang ternyata ada ininya ya Kak, tantangannya sendiri. Ternyata harusnya dari tahun sebelumnya, tapi qadarullah di tahun ini. Betul. Tapi semoga tahun ini adalah tahun yang terbaik ya Kak Vela ya. Amin. Mungkin juga tahun lalu dipersiapkan untuk takdirnya di tahun ini gitu ya Kak Muti ya. Jadi persiapannya juga lebih panjang seperti itu. Oke. Tapi kira-kira kalau nggak jadi Putri Bahari, kira-kira kakak bakalan jadi apa ya di tahun ini kalau misalnya nggak di Putri Bahari? Ya kalau misalnya nggak jadi Putri Bahari mungkin ya karena at the end of the day tetap
jadi human being aja gitu ya. Jadi pemuda yang ya tetap berusaha untuk menebarkan kebaikan kepada masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada. Ini kalau misalnya antar kan nanti juga ditunjukin kan Instagram Kak Vela apa namanya, nanti teman-teman boleh follow. Jadi di situ saya juga lihat ternyata ini ya Kak ya juga mengedukasi tentang pariwisata tentunya. Dan di sini juga saya lihat ada jargon khusus nih kalau udah Kak Vela bikin konten. Apa Kak? Ya, halo semuanya, I'm Vela, your online travel bestie. Wah, Gitu. jadi memang ini benar-benar fokusnya di pariwisata banget ya Kak ya. Jadi bukan sekedar kelautan dan lain sebagainya macamnya, tapi juga pariwisata secara universal nih kalau saya lihat. Benar. Dari sisi travel kemana-mana gitu ya, ngeliatin gedung-gedung mungkin di luar negeri sana dan lain segala macam yang berkaitan dengan alam tentunya juga ya Kak ya. Betul. Dan itu keren banget. Nah, tapi selama Kak Vela berkeliling nih, ini kan kalau saya lihat profil tentunya saya sedikit stalking. Saya lihat di sini Kakak udah pernah travel ke luar negeri sendiri ya, bahkan tidak menggunakan jasa travel ya Kak ya, tapi sendiri. Kemudian juga ke beberapa pulau yang ada di Indonesia tentunya. Tapi dalam cerita Kakak berkeliling bumi inilah mungkin bisa dibilang kayak gitu, ada nggak sih Kakak mungkin kayak merasa oh ternyata aku nih kecil ya gitu, aku nih kayak mungkin apalah aku ini manusia mungkin nggak gimana gitu, pernah nggak ngerasa di titik itu ketika mengelilingi? Pernah. Itu ada 2 cerita yang lucu sih Kak. Maksudnya yang pertama itu saya pernah PKL di Labuan Bajo. Jadi dapat kesempatan juga untuk snorkeling dan dapat ngelihat langsung parimanta. Itu dari atas dan parimantanya tuh di bawah beberapa ekor gitu. Itu Masya Allah takjub banget sih Kak. Maksudnya ternyata kita tuh sekecil ini loh manusia, dia yang bentangan untuk siripnya atau sayapnya bisa dibilang kayak gitu, itu tuh gede banget dan kita tuh ternyata kecil banget di buminya Allah gitu. Dan itu Masya Allah takjub banget, keindahan laut di Labuan Bajo juga ya Masya Allah banget, bikin ngerasa ya ternyata banyak loh yang masih harus dieksplor lagi gitu di dunia ini kayak gitu. Terus yang kedua itu pernah saya ceritanya itu pas ke Hong Kong ya Kak. Itu saya berdua sama teman saya, benar-benar memang semua di planning secara mandiri tanpa guiding atau tanpa agent. Jadi berjalan, dan ini juga pesan buat teman-teman gitu ya, kalau misalnya keluar negeri siapin uang lebih gitu, uang cashnya lebih, karena memang waktu itu di Macau itu nggak ada cash, dia cashless, harus cash gitu, nggak bisa cashless, jadi memang harus uang yang secara fisik, tapi ternyata kita kehabisan uang. Jadi di situ benar-benar kayak udah pasrah, kayak pengen nangis karena memang nggak ada siapa-siapa lagi selain berdua gitu Kak. Mana perempuan lagi kan dua-duanya. Benar, jadi ya berharap aja, berdoa gitu, dan ya benar-benar nggak habis-habisnya mengucap syukur ke Allah sih, benar-benar dilindungi selama 7 hari perjalanan itu, walaupun ya ada naik turunnya, ada kendala, tapi alhamdulillah bisa dilewati dengan baik kayak gitu. Wah, Masya Allah. Ini jadi nambah insight baru ya Kak ya. Jadi memang harus sediain cash. Betul. Tapi jangankan di kita lagi di luar ya Kak ya, sebagai turis gitu. Karena kita di daerah kita sendiri aja harus sedia cash. Benar, kendala bahasa juga waktu itu Kak. Iya betul banget. Jadi banyak orang yang bilang Hong Kong, Macau itu nggak ramah gitu Kak. Tapi sebenarnya mereka itu bingung untuk mengekspresikan atau menyampaikan pesan mereka, karena mereka juga terkendala dari bahasa. Dari bahasa ya. Meskipun English, bahasa Inggris juga termasuk bahasa yang internasional ya Kak ya. Tapi yang mungkin ada beberapa dari kita, mungkin termasuk saya yang berbicara di sini pun bahasa Inggrisnya mungkin tidak seaktif itu, mungkin seperti itu. Oke, nah Kak Vela, ngomongin tentang laut tadi ya, Kak Vela ada nyebutin tentang Labuan Bajo. Tentunya Kak Vela juga untuk daily-nya selama mengelilingi lah pulau-pulau dan lain sebagainya itu ya aktif di kelautan. Nah kira-kira dalam Quran surah Ar-Rahman itu kan kalau nggak salah ada dituliskan tentang Allah ya Kak ya, bagaimana laut yang tidak bersatu seperti itu. Betul. Nah kira-kira gimana sih tanggapan Kak Vela dengan hal itu? Ya, untuk hal ini memang ada peristiwanya Kak, itu di Atlantik dan Samudra Pasifik. Kalau tidak salah memang ada 2 laut yang tidak saling bercampur. Itu memang karena ada perbedaan salinitas dan
tekanan dari air itu sendiri sehingga tidak bisa bercampur. Nah, kalau misalnya kita tarik untuk kehidupan sehari-hari, memang ini adalah kuasa Allah gitu ya Kak, yang menampilkan bahwa memang setiap halnya walaupun sekecil apapun, setetes air pun itu udah diatur sama Allah gitu. Jadi memang ya itulah yang bikin takjub juga dari segala sisi yang bisa kita implementasikan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Berarti bisa dibilang begini Kak, di Quran tertulis ya Kak ya. Bayangkan Quran itu kan turun pada zaman Nabi itu udah berapa ratus tahun yang lalu begitu kan. Kemudian ditambah lagi dengan ternyata memang ada penjelasan secara ilmiahnya juga begitu. Akhirnya kita jadi mengcombine juga ya Kak ya antara ilmiah dan juga apa yang sudah ada tertuliskan di ayat Quran tentunya di kitab yang kita percaya seperti itu. Wah Masya Allah. Nah Kak, ngomongin soal laut ini kan biasanya orang kalau ke laut itu nggak jauh-jauh dari healing ya Kak ya. Biasa ke pantai dulu mau healing, nikmatin laut tuh kayak benar-benar nge-refresh banget diri kita. Nah, tapi sebenarnya kalau dari Kak Vela pribadi, gimana sih Kak Vela menanggapi tentang healing Kak Vela itu seperti apa, dan kira-kira gimana sih healing yang menurut kakak healingnya itu bukan sekedar untuk nge-refresh tapi justru mencharge iman kita, karena kita tentunya sebagai seorang muslim gitu Kak. Iya benar, kalau misalnya dari kecil saya tuh selalu diajarin sama orang tua saya gitu, almarhum papa, untuk kalau misalnya jalan-jalan itu nggak sekedar jalan-jalan tapi juga sambil belajar dan melihat sekeliling kita gitu Kak. Jadi misalnya pergi ke pantai atau kemana gitu pasti ditanya, ini kenapa bisa A? Alasannya harus A, B, C gitu. Jadi papa tuh selalu nanyain kayak gitu. Jadi kita sebagai anaknya itu selalu nggak dipaksa sih, tapi untuk diarahkan untuk terus belajar dimanapun keadaannya kayak gitu. Jadi memang disitulah kita melihat bahwasannya healing itu tidak sekedar melepas penat gitu, tapi juga harus ada ilmu yang bisa dibawa pulang kayak gitu. Harus bagaimana kita meningkatkan keimanan itu tadi, bagaimana kita menjaga lingkungan di sana kayak gitu. Itu kan wujud dari iman juga kan, menjaga buminya Allah kayak gitu sih Kak. Oh, Masya Allah, berarti ini bukan hanya muncul ketika kakak mengambil perkuliahan di pariwisata, tapi ternyata ini sudah tertanam dari kecil ya Kak ya. Betul. Wah, ini lagi-lagi nih, sering yang saya bahas di beberapa podcast saya, betapa pentingnya pola asuh orang tua yang akhirnya menimbulkan, itu men-trigger kita untuk menyukai sesuatu, untuk menghargai sesuatu, dan akhirnya outputnya seperti apa itu berasal dari juga pola didik atau penasehat dari orang tua kita. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Lagi-lagi kita diingatkan untuk terus seperti itu. Oke Kak Vela, nah di dunia pariwisata tentu kan kakak udah gak asing lah karena daily-nya udah seperti itu. Nah tapi kan di pariwisata ini kan pasti ada kenangan yang menyenangkan, ada kenangan yang menyedihkan. Tapi kira-kira ada gak sih pengalaman Kak Vela di dunia pariwisata yang akhirnya membuat Kak Vela mikir, wah kita harus lebih sadar lagi nih sebagai wisatawan kayak gitu. Nah, kalau misalnya di perkuliahan Kak Mut, kita tuh dibawa ke tempat-tempat destinasi yang memang udah jadi percontohan gitu. Misalnya ke wilayah pesisir yang mangrove-nya udah oke, yang udah dijadikan ekowisata kayak gitu, udah tertata. Namun yang menariknya kemarin baru aja saya ke Kuala Karang Kak Mut. Jadi memang itu wilayah pesisir yang di Kabupaten Kuburaya. Kabupaten Kuburaya. Itu memang abrasinya cukup parah bisa dibilang, karena memang beberapa wilayahnya itu sudah terkena dampaknya, seperti masjid, kemudian udah mulai masuk lagi ke daerah kawasan pendidikannya, SD-nya itu udah mulai terkena abrasi kayak gitu. Jadi memang ya sangat disayangkan sih Kak. Maksudnya kita sebagai wisatawan, walaupun saya pelaku usaha misalnya kan, tapi pada akhirnya juga sebagai wisatawan gitu. Jadi memang harus menjaga sih kelestarian lingkungan. Sekedar tidak membuang sampah sembarangan itu mungkin terdengar sepele gitu, ringan, tapi itu benar-benar harus diwanti-wanti juga untuk seluruh teman-teman semua gitu, karena memang sekecil apapun usaha yang kita lakukan itu dapat menjaga lingkungan kok gitu. Wah, Masya Allah, betul banget. Karena kan seperti awal mula kita diciptakan juga kita sebagai khalifah di bumi ya Kak ya. Betul. Dan salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah menjaga lingkungan. Dan salah satu hal yang bisa menjaga lingkungan yang tadi seperti Kak Vela sebutin, bahwa kita bisa membuang sampah
pada tempatnya, begitu, dan menjaga lingkungan. Mungkin terkesan hal sepele, tapi ternyata ini bisa menjadi dampak yang besar ya kak ya. Betul banget, karena kalau seperti kita nabung sedikit demi sedikit menjadi bukit, sampah juga mungkin kalau satu-satu tapi dengan banyak orang lakukan dan menjadi repetitif ya juga itu akan menjadi hal yang jadi dampak masalah yang besar. Begitu ya kak ya. Oke, nah ini sekarang kak itu kan ada sekarang konsep, kalau nggak salah saya kurang ngerti dengan pariwisata, tapi kalau nggak salah saya tuh ada namanya konsep ecotourism yang tadi kakak sebutkan, kemudian sama halal tourism. Nah sebenarnya itu bedanya apa sih kak, dan gimana sih kakak menanggapi hal itu? Ya, kalau untuk ecotourism sendiri itu adalah destinasi wisata yang memang ada berbasis pendidikannya kak. Jadi kayak misalnya kita mengunjungi ke suatu tempat mangrove tadi, itu tidak hanya sekedar mengunjungi, tapi juga kita bakal tahu nih apa-apa jenis mangrove, terus kegunaannya, apa aja biota di dalamnya, kayak gitu. Biasanya juga ke penangkaran penyu, itu kan kita bisa melihat langsung ya penyu-penyu, jenis penyu kayak gitu. Atau ada beberapa tempat yang memang ada penangkarannya atau pelepasan tukik kayak gitu. Itu memang ecotourism namanya. Jadinya berkelanjutan gitu ya kak ya, melestarikan. Benar, jadi wisatawan itu tidak hanya berkunjung tapi diajak juga untuk memberikan ilmu-ilmu kayak gitu tadi. Kalau untuk halal tourism mungkin ini berbasisnya memang lebih ke agama Islam ya kak ya. Memang ada beberapa yang sudah menerapkan halal tourism ini dari apa ya, makanannya mungkin gitu. Jadi memang semuanya itu udah berbasis halal food kayak gitu. Ada juga waktu saya di Putri Kuburaya, itu Putri Pariwisata Kuburaya, mereka juga menerapkan halal tourism dari segi hotel. Jadi memang hanya orang-orang yang sudah memiliki KTP dan tanda kartu nikah yang bisa menginap di hotel tersebut gitu. Jadi memang ada beberapa karakteristik yang memang harus diterapkan di halal tourism dan ecotourism kayak gitu. Berarti eco dan halal ini adalah sesuatu yang berkesinambungan kak? Bisa dikatakan berkesinambungan. Tapi memang tadi seperti kakak jelasan bahwa kalau ecotourism lebih ke hal yang berkelanjutan ya kak ya, pelestarian alam dan lain sebagainya. Kemudian kalau halal tourism itu lebih ke dari segi makanan, kemudian kegiatan aktivitasnya yang tentunya halal seperti itu. Masya Allah. Kak Vela, ini balik lagi ya kak Vela. Tadi kalau kita nyebutin tentang pariwisata itu memang sangat-sangat luas banget, bukan hanya sekedar laut, kemudian dan bukan hanya sekedar laut tapi biota juga di dalamnya itu juga harus dilestarikan. Kemudian juga tadi laut, kalau ada laut pasti ada daratan. Daratan termasuk gedung-gedung ya kayak hotel, kemudian tempat pariwisata lainnya. Nah Kak Vela, ini coba kita balik lagi sama kontes yang bakal Kak Vela ikutin, yaitu Ajang Nasional Putih Bahari. Itu tentunya pasti banyak tantangan yang Kak Vela hadapi. Dari tekanan mental tuh pasti udah ada ya Kak ya, mental, kemudian ekspektasi publik sama kita, karena pasti ini bawa nama Kalimantan Barat ya Kak ya, dan tentunya juga sampai menjaga keikhlasan kita. Nah, tapi sebenarnya apa sih hal yang paling sulit ketika berproses ini yang sedang kakak hadapi, begitu? Alhamdulillah untuk sejauh ini masih belum menemukan kesulitannya sih kak, jujur. Alhamdulillah dari orang-orang sekitar, baik pemerintah atau Kak Mut sendiri sebagai teman juga gitu kan. Itu semuanya saling support kak. Jadi walaupun saya sendirian tapi tim di belakangnya itu benar-benar bisa bekerja sama dengan baik kayak gitu. Alhamdulillah, dan itu yang sangat saya syukuri kayak gitu kak. Tapi kalau untuk tadi pertanyaannya terkait dengan apa beban atau ekspektasi publik, saya rasa memang setiap orang saat mendaftar di satu kompetisi tujuannya untuk menang. Tapi dari saya sendiri ya, selama saya merasa sudah menampilkan yang terbaik, insya Allah itu hasilnya akan mengikuti gitu kamu. Jadi memang kalau misalnya beban, nggak beban, tapi memang merupakan tanggung jawab membawa nama provinsi di ajang nasional gitu. Jadi harapannya semoga semakin banyak juga yang supportnya gitu untuk membawa nama baik provinsi kita di ajang nasional kayak gitu. Masya Allah, karena luar biasa banget kalau dipikir Kalimantan Barat adalah provinsi yang di Pulau Kalimantan ya kak ya. Orang kalau misalnya orang Jawa mikirin Kalimantan nih ada-ada aja ya kak ya. Kalimantan hutan semua atau segala macam. Padahal sebenarnya Kalimantan juga merupakan kota yang bahkan salah satunya ini aplikasi Koroa itu juga tumbuhnya salah satu dari Kalimantan begitu. Masya Allah sekali sebenarnya potensi
Kalimantan Barat ini ya Kak Betul ya. banget Kak. Meskipun kalau kita tinggal di Kalimantan Barat, tinggalnya di kota Pontianak, kalau kita mau ke laut lumayan jauh ya Kak ya. Iya bener banget. Karena Pontianak itu ya terbelah karena sungai, bukan laut ya Kak ya. Kalau parit banyak. Ada parit di Sungai Jawi itu banyak ya Kak ya, ada segala macam. Nah, tapi ya balik-balik lagi memang bagaimana caranya lagi yang namanya pariwisata bukan hanya sekedar kita menikmati apa yang sudah alam berikan, tapi juga bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan tersebut. Betul. Oke, nih Kak Vela, kalau kita lihat beberapa flashback ke belakang, Kak Vela berarti kan bukan hanya fokus di Putri Bahari, tapi juga berprestasi, bahkan ketika pada masa sekolah juga ikut aktif di beberapa kompetisi. Nah, gimana sih Kak, mungkin dari Kak Vela pribadi bisa terus berprestasi, tapi kita tuh nggak kehilangan jati diri kita gitu loh Kak. Nah, kira-kira gimana menurut Kak Vela? Kalau dari saya sendiri ngerasa sebenarnya kalau dalam 1 tahun itu harus ada prestasi atau kegiatan yang dilakuin Kak Mut sebenarnya. Jadi teman dekat saya itu pernah bilang kayak kamu mah ngikut join kompetisi pasti biar apa ya atensi publik aja, pengakuan dari publik kayak gitu. Ternyata setelah saya teliti lagi dan saya tanyakan kepada diri sendiri, benar nggak sih kayak gitu, gitu kan? Ternyata enggak, memang Kak Mut, saya itu ya memang gelisah kalau misalnya nggak ngelakuin kegiatan apapun gitu, tidak berdampak sama sekali gitu. Sempat 1 tahun itu kerja memang Sabtu Minggu juga ada kegiatan, jadi nggak bisa ikut kegiatan sosial seperti sekarang gitu. Itu ngerasanya ada satu bagian dari diri saya yang hampa gitu ya, hilang gitu ya. I see your feel. Jadi memang harus kenal dengan diri sendiri, apa yang mau dibawa, apa yang ingin dilakukan itu harus kenal sebenarnya. Jadi memang kita lakuin ini ya sesuai dengan diri sendiri. Jadi nggak kehilangan jati diri itu. Oh begitu. Jadi memang berprestasi bukan sekedar berprestasi, tapi balik lagi ke pertanyaan ke diri sendiri. Betul. Ya Kak ya. Jadi yang karena memang tadi pengennya Kak Vela bisa berdampak, apalagi ke lingkungan dan segala macam, itu sebenarnya yang bikin jadi prestasi itu bukan sekedar tujuan untuk validasi, validasi publik, tapi memang itu justru untuk kesenangan diri sendiri salah satunya, dan juga bagaimana bisa berdampak pada orang, karena itu kebermanfaatan adalah goals utama, betul ya Kak ya? Betul banget. Oke. Nah Kak Vela, karena kita di Qoroa, tentu kita nggak jauh-jauh dari Quran, tapi ada nggak sih Kak mungkin satu ayat yang mengingatkan Kakak ketika perjuangan-perjuangan Kakak, misalnya kayak ketika Kakak lagi merasa down, itu kan pasti kita pernah ya Kak ya ngerasa down dan segala macam, ataupun ayat ini menjadi motivasi ketika kita lagi kurang bersemangat, ada nggak? Kalau dari saya mungkin saya lupa untuk bahasa Arabnya, tapi pernah saya baca kutipan itu kalau misalnya Allah tidak akan meninggalkan hambanya gitu, walaupun sejauh apapun, maksudnya kalau kamu berjalan menuju ke arah Allah, Allah akan berlari ke arahmu gitu ya, kalau nggak salah. Jadi memang apa ya, saya merasa saat merasa kecil dan ngerasa apa ya, ditinggalkan gitu atau jauh, misalnya kan kita naik turun ya kadang iman gitu, pas lagi turun-turunnya kayak ngerasa sayang loh gitu, maksudnya sejauh apapun kita pasti tetap butuh Allah kayak gitu. Betul banget, karena setiap manusia apalagi perempuan tuh biasanya rentan futur Kak Vel, iya kan, apalagi biasanya kita setiap bulan 1 minggu kita udah harus haid, otomatis kita nggak sholat kayak gitu kan. Biasanya tergantung sih, kalau biasanya kita melihat sholat itu kan sebagai apa. Ada beberapa orang yang mungkin menganggapnya sebagai sekedar formalitas saja, tapi ada juga yang menganggap sholat itu adalah sebagai kebutuhan kita dekat sama Allah. Jadi memang terkadang futurnya kita bukan sekedar keadaan yang ngebuat kita seperti itu, tapi terkadang memang ada beberapa hal juga ya Kak Vel ya, karena ini relate banget di saya pribadi nih Kak. Kalau misalnya udah datang haid misalnya, itu tuh ngerasa kayak oke, udah nggak sholat nih gitu. Biasanya tuh karena kita merasa sholat sebagai kebutuhan kita, we need sholat banget gitu ya, dan kadang terasa kayak ada suatu hal yang kurang gitu. Karena kalau Kak Velo sendiri gimana sih menanggapi hal itu? Iya, pernah juga baca yang sempat tertampar banget ya Kak. Maksudnya kalaupun kita nggak sholat, yang rugi bukan Allah gitu sebenarnya. Itu benar-benar menampar banget sih kalau misalnya lagi imannya lagi drop, terus kayak baca itu ya
benar gitu. Siapa kita nggak melakukan apa yang diperintahkan Allah pun bukan ruginya di Allah gitu, tapi Iya, ruginya betul di diri kita sendiri kayak gitu. Iya betul banget sih Kak. Jadi ya balik-balik lagi akhirnya kita sebagai perempuan meskipun dalam keadaan haid bukan berarti kita tidak melaksanakan ibadah yang sudah Allah sampaikan, tapi kita bisa melakukan ibadah-ibadah lainnya. Iya. Begitu. Oke nih Kak Vela. Nah balik lagi sama ajang itu tadi, ketika Kak Vela Insya Allah Allah takdirkan buat menjadi Putri Bahari Indonesia tentunya, dan pastinya Kak Vela nanti berdiri di atas panggung kontes Putri Bahari, Putra Putri Bahari ya Kak ya jadinya. Nah kira-kira apa sih yang pengen Kak Vela sampaikan yang tentunya ini akhirnya menjadi bukan sekedar Putri Bahari tapi juga sebagai seorang muslimah yang berdiri dan membawa inilah istilahnya membawa tentang pariwisata yang tentunya ada inland dan hubungannya dengan Quran begitu Kak. Kalau dari saya sendiri tentu ada advokasinya ya Kak ya, itu namanya Tamarin Talk About Marine Tourism. Jadi memang pesan itu yang akan diangkat ke panggung nasional gitu. Jadi memang tidak hanya berpariwisata gitu, tapi juga tetap melestarikan ekonomi atau masyarakat dan juga lingkungan gitu. Jadi memang kita ada nggak bosan-bosan saya bilang ada triple bottom line gitu, people, profit, and planet gitu. Jadi memang ketiga itu harus disaling dikolaborasikan kayak gitu Kak. Dan kaitannya juga dengan sebagai wanita muslimah, mungkin kita taunya apa ya, kalau misalnya Popeye itu the Sailor Man aja gitu, tapi pengennya ada perempuan juga gitu yang bisa menjadi apa ya, bukan pelaut yang dalam arti sebenarnya gitu, tapi memang bisa menjadi pondasi utama untuk melestarikan biota-biota bawah laut Indonesia gitu terutama kayak gitu. Jadi bukan hanya sekedar laki-laki aja ya Kak ya, tapi juga perempuan juga bisa mengambil andil begitu. Betul. Masya Allah. Karena memang kalau kita pikir dampak perempuannya juga luar biasa ya Kak ya. Bahkan di dalam Islam juga perempuan itu sebagai tonggaknya peradaban ya Kak. Jadi kalau misalnya perempuannya itu rusak, maka bisa jadi generasinya juga rusak. Itu kenapa kita harus lebih berdaya lagi. Bukan hanya berdaya menuntut ilmu, tentunya kita pasti sebagai muslimah menuntut ilmu di bidang agama kita, tapi juga di hal-hal yang kita kuasain begitu. Karena kalau mungkin tadi Kak Vela menguasainya di bidang pariwisata dan lain sebagainya, itu juga perlu akhirnya itu membuat kita jadi lebih berdaya ya Kak sebagai perempuan. Masya Allah. Oke Kak Vela, nah kira-kira apa sih mimpi terbesar Kak Vela untuk kelautan di Indonesia? Untuk kelautan di Indonesia, beberapa tempat memang sudah dikenal baik gitu ya, baik di nasional maupun di kancah internasional. Jadi memang pesannya untuk lebih meratakan untuk mengenalkan promosi destinasi wisata yang ada di Indonesia Kak Mut. Kemudian ya balik lagi tetap melestarikan lingkungan gitu. Beberapa dari destinasi wisata contohnya di Bali itu udah banyak dikuasai dengan orang asing Kak Mut sebenarnya betul gitu. banget lagi. Jadi itu yang disayangkan, itu yang mau kita sadarkan kalau misalnya bisa edukasi ke masyarakat, kita juga punya potensi dan harus kita yang ngembangin sendiri kayak gitu. Jadi memang ilmu-ilmu itu yang kita berikan kepada masyarakat untuk menggali potensi dan mengenalkan destinasi wisata yang ada di lokasi mereka masing-masing kayak gitu kamu. Iya betul banget, karena kalau dibilang Indonesia ada 5 pulau besar ya Kak ya, dan itu benar-benar terbagi sama samudra begitu, laut ya, betul ya. Iya. Nah jadi dibagi sama laut, ada Kalimantan, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Papua, ada 5 pulau besar yang akhirnya mengajak kita untuk sama-sama bisa melestarikan itu dan jangan sampai diambil sama orang yang bukan lokalnya kita kayak gitu ya Kak ya. Karena ini memang udah terjadi banget sih Kak. Bahkan kalau saya lihat beritanya itu kayak misalnya di Bali ada beberapa villa dan sebagainya itu tanahnya juga milik orang asing ya Kak ya. Iya, sekarang udah mulai merambat juga ke wilayah Jogja, itu udah mulai karena kan dinilai nilai tukarnya rendah ya Kak, maksudnya murah gitu di Jogja. Jadi beberapa dari mereka itu udah banyak juga beralih ke wilayah Jogja, banyak villa-villa yang udah dikuasai juga oleh negara asing. Itu sih yang disayangkan juga. Sangat-sangat disayangkan banget ya Kak ya. Ya semoga lah habis ini makin banyak mungkin
kita yang teredukasi juga dan bisa mengambil banyak pasar lokal kita, karena biar gimana pun yang kita tuh akan bisa melestarikan wilayah kita sendiri karena kita juga pride dari lokal itu tersebut ya Kak ya. Iya. Nah oke. Nah Kak Vela, kalau hari ini ada teman-teman yang lagi nonton podcast kita dan dia melihat dan dia merasa bahwa merasa insecure kayak merasa kecil banget, aku kayaknya kesulitan deh buat ngelakuin ini. Nah kira-kira gimana sih pendapat Kak Vela dan apa sih yang ingin Kak Vela sampaikan kepada teman-teman? Kalau saat ngerasa insecure dan overwhelmed mungkin ya, itu nggak apa-apa, istirahat dulu aja, terus lebih mawas diri gitu, dilihat apa di bidang mana yang memang kamu kompeten gitu. Jadi memang insecure itu wajar kita sebagai manusia, tapi bagaimana cara kita untuk mengendalikan rasa insecure itu sendiri. Apakah insecure ini dapat dijadikan pemacu untuk kita memperbaiki diri kita ke depannya, atau justru malah merenggut semangat dan jatuh terpuruk gitu ya, nggak melakukan apa-apa. Dan kadang juga saya juga sebagai manusia tentunya gitu pernah merasa insecure, tapi ya diusahakan untuk tidak berlarut-larut karena memang semakin lama itu nanti rasa penyesalannya akan semakin besar ke depannya gitu. Kalaupun insecure di sosial media gitu ya Kak, ada yang namanya detox sosmed gitu, nonaktifkan aja semua sosmed dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi kita lebih berfokus pada apa yang ingin kita capai, bukan dari pencapaian orang lain gitu. Biasanya kayak betul gitu. banget. Berarti memang penting banget kita buat yakin sama diri sendiri ya Kak ya. Betul. Kadang karena terlalu banyak kita membandingkan diri kita sama orang lain, akhirnya kita nggak yakin sama diri kita. Betul. Tuh merasa rendah diri kadang Kak. Karena ini memang relate banget pada sebagian teman-teman yang akhirnya nggak ngapa-ngapain, yaitu karena dia merasa rendah diri, dia nggak yakin sama dirinya sendiri. Betul. Tapi akhirnya dari Kak Vela tadi memberikan salah satu solusi ya Kak ya, itu kayak detox sosmed. Karena biasanya kita tuh yang bikin insecure ya kita karena membandingkan diri kita sama pencapaian orang lain. Iya, betul. Padahal sebenarnya kita pasti punya potensi. Nggak mungkin Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk itu pasti bermanfaat. Betul. Betul ya Kak ya. Entah itu nanti berada di skill-skill yang mana, itu kan pasti nanti akan ada petunjuknya masing-masing. Karena biasanya yang paling tahu diri kita itu biasanya diri kita sendiri ya Kak ya. Betul. Dan bisa mengkontrol diri kita juga ya kita sendiri. Iya. Kayak pentingnya self love. Betul. Cinta. Jadi jangan bandingin diri ke orang lain, tapi bandingin diri kamu dengan masa lalu kamu gitu. Wah, Sudah seberapa betul jauh banget. pencapaian kita kayak gitu. Dan kalau misalnya ditarik juga sebagai kita seorang muslim ya tentunya kita nggak boleh ya sebenarnya ngerasa sendiri, karena tetap bakal balik lagi ada pertolongan dari Allah yang memudahkan, yang sudah menjamin masa depan kita kayak Wah, gitu. Masya Allah, ini betul banget. Jadi nambah, ini ya jadi reminder lagi ya buat saya dan juga buat teman-teman tentunya, bahwasanya kita itu nggak sendirian ya Kak ya. Betul. Ada Allah yang selalu sama kita, dan jangan pernah berburuk sangka juga kepada Betul. Allah, karena Allah pasti akan terus membersamai kita. Dan mungkin saya tuh pernah dengar satu kutipan juga Kak, yang dimana bisa jadi apa yang kita dapat hari ini ataupun yang sudah pernah kita dapatkan itu adalah hasil daripada doa-doa kita sebelumnya yang mungkin kita nggak sadarin. Karena terkadang salah satu hal yang bisa membuat bahagia adalah kita menambah rasa syukur meskipun itu untuk hal-hal yang kecil. Karena hal-hal yang kecil bisa jadi berdampak besar ternyata bagi orang lain Kak. Iya. Misalnya hari ini kita bisa melihat dunia yang luar biasa indah, tapi mungkin ada di luar sana yang nggak bisa melihat dunia. Dari hal kecil itu aja kita harus bisa bersyukur. Akhirnya kita bisa menambah ketenangan hati, menambah kebahagiaan diri, dan bisa terus berdampak dengan fokus sama diri sendiri. Masya Allah Kak Vela, ini makasih banyak. Nah, jadi last question aja nih Kak, pesan buat teman-teman, kira-kira ada nggak sih kayak mungkin pesan dari Kak Vela untuk teman-teman yang inline sama ayat-ayat Quran seperti itu? Kalau saya boleh mengutip sendiri dari surah Al-Mulk, ini kan ada yang artinya dialah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kamu jelajahi, maka berjalanlah ke segala penjuru dan makanlah sebagian dari rezekinya, kayak gitu ya. Berarti kan di sini kita diajarin untuk kita sebagai manusia itu untuk berjelajah keliling dunia untuk menyaksikan kuasa-kuasanya Allah gitu. Namun makanlah sebagian dari rezekinya gitu. Berarti kan nggak semata-mata kita itu mengeksplorasi apa
apa yang ada di muka bumi ini Kak, tanpa memperhatikan dampaknya gitu ya. Tapi juga harus tetap dilestarikan karena bumi ini adalah milik kuasanya Allah kayak gitu. Masya Allah, ini luar biasa banget. Jadi akhirnya kita melihat ayat Al-Quran bukan sekedar kita baca, bukan sekedar membaca artinya aja, tapi kita juga bisa membaca tafsirannya dan tentu dari tafsirannya itu kita bisa menjabarkannya lagi ya Kak ya dengan diri kita sendiri. Akhirnya ayat-ayat Al-Quran itu bisa menjadi benar-benar pedoman hidup kita. Masya Allah. Jadi sama dengan dari Qur'an sendiri itu juga punya ini Kak, punya tujuan berdirinya Qur'an adalah ingin mengentaskan buta aksara Quran. Yang dimana buta aksara Quran di Indonesia itu udah 65% orang nggak bisa baca Quran. Bayangkan aja kita nggak bisa baca Quran, terus gimana sholat-sholat kita. Nah kebanyakan orang mungkin sholat tapi bacanya itu bukan dari huruf Arab Kak, tapi huruf Latin. Nah gitu, nah kebanyakan kayak gitu. Karena saya berbicara bukan hanya by data, tapi saya juga melihat sendiri ternyata ada beberapa orang yang mungkin berada di dekat saya yang sebelum-sebelumnya itu sebelum mengenal Qur'an, dia itu membaca Al-Fatihah itu biasanya dari imam-imam, mereka hafalkan, kemudian juga ditulis menggunakan huruf Latinnya kayak gitu. Padahal kalau membaca Al-Quran, bahkan kalau kita salah aja satu huruf bisa jadi salah arti. Jadi semoga kedepannya masyarakat Indonesia bukan hanya bisa lebih lagi belajar Quran, huruf Arabnya seperti apa, tapi juga bisa tadi seperti yang tadi Kak Vela sampaikan adalah membaca artinya juga dan juga tafsirnya juga, sehingga Quran ini benar-benar bisa menjadi penenang bagi hidup kita, dan Quran juga bisa menjadi rasa kita pedoman lah tentunya untuk kita menjalani hidup. Karena menurut saya hidup tanpa aturan itu rasanya tidak mungkin ya Kak ya, dan akan berat hidup dijalani ketika kita tidak terikat dengan aturan-aturan yang ada seperti itu. Makanya dengan pedoman, dengan aturan itu akhirnya membuat kita menjalani hidup ini jauh lebih indah dan lebih nikmat. Dan balik lagi sama menginlinekan dengan pariwisata, di Quran pun ternyata sudah dijelaskan bahwa pariwisata itu bukan sekedar kita menikmati saja, tapi juga harus melestarikan kehidupan tentunya di pariwisata, biota-biota laut, hewan-hewan di darat, dan lingkungan alam lah tentunya. Masya Allah, tabarakallah, Kak Vela ini luar biasa. Teman-teman semuanya yang lagi nonton, jangan lupa dukung Kak Vela juga di kontes Putri Bahari Indonesia. Ini Kak Feby Hanifah Light, perwakilan dari Putri Bahari Kalimantan Barat. Nah, buat teman-teman semuanya, jangan lupa follow juga akun Kora Indonesia dan juga akunnya Kak Vela, dan jangan lupa beri dukungan yang sebesar-besarnya. Oke, Kak Vela, terima kasih banyak udah hadir dan mengisi podcast Koroa. Ini luar biasa, bukan hanya mungkin teman-teman yang nonton podcast ini, saya juga luar biasa mendapatkan insight dari Kak Vela. Semangat untuk kontesnya di bulan Desember, semoga Allah mudahkan. Syukron, jazakillah khairan sudah hadir, terima kasih banyak. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau udah sampai di sini berarti udah sampai habis nih teman-teman nonton. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku selama berjalannya podcast. Kami pamit undur diri mungkin ya bahasanya. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.